Spare me, Great Lord. Chapter 866 Bahasa Indonesia. Bab 866, Ahli Ajaran Raja. Akhirnya Lusu berkesempatan mengunjungi area pusat kota. Meski lantainya berlumpur dan ubin tanah diletakkan dengan susunan yang serampangan, setidaknya lingkungan terlihat lebih beradab. Di pedesaan tempat Zhang Weiyu tinggal, Lusu hampir tidak bisa melihat orang lain. Sebagian besar orang di sana telah menyerah pada tekanan hidup dan menjual pertanian mereka, tanah mereka dan bahkan diri mereka sendiri dengan imbalan kehidupan yang lebih baik, dan Zhang Weiyu termasuk di antara beberapa pengecualian. Seiring waktu, kota Tiangying telah menjadi lahan pertanian tuan tanah. Tidak banyak warung makan di sepanjang jalan. Kebanyakan dari mereka adalah bisnis. Di dalam, para pekerja memiliki tanda di tubuh mereka, pisau untuk keluarga Yu, batangan emas untuk keluarga Lin, dan ikan untuk keluarga Zhang. Para bangsawan memiliki simbol yang lebih rumit yang terdiri dari dua pedang yang saling bersilangan. Tuan tanah besar hanya diperbolehkan memiliki satu simbol, tetapi bangsawan bisa memiliki dua. Hierarki itu terlihat jelas dalam setiap detail kehidupan sehari-hari mereka. Namun, dikatakan bahwa simbol asli dari Lin bukanlah batangan emas. Mereka telah mengubahnya karena Wen Zaifu, penguasa surga selatan, menghadiahkan Lin dengan ingot emas setelah dia tinggal di halaman belakang mereka selama inspeksi tanahnya. Dari cerita ini, Lusu mengetahui bahwa simbol keluarga tidak permanen. Oleh karena itu, diperlukan sedikit keterampilan seni untuk mendesain logo keluarga yang baik. Selain itu, Lin cukup pandai bermain-main dengan orang-orang kuat. Yudai mengundang Lusu untuk menunggang kuda, tetapi ditolak. Akibatnya, dia berjalan dengan kuda bersama Lusu. Saat itulah Lusu tiba-tiba menyadari bahwa Yudai hanya 3-4 cm lebih pendek darinya. Dia juga memiliki lekuk tubuh yang menarik. Di dunia ini, kemampuan adalah satu-satunya hal yang penting. Terlepas dari status sosial tuan tanah yang tinggi, gaun mewah mereka pas dan dirancang khusus untuk efektivitas pertempuran. Saat dia berjalan, Yudai cenderung condong ke arah Lusu tanpa sadar, hampir memaksanya keluar dari jalan. Semua pekerja di kios pinggir jalan menilai mereka secara diam-diam saat mereka berjalan melewati kota. Setelah beberapa hari, seluruh kota Tiangying tahu bahwa pemilik keluarga Yu tertarik pada rakyat jelata dan tidak ada yang boleh mengganggunya. Selain itu, Tuan Tanah Yu mengiriminya hadiah setiap hari dan rumor mengatakan bahwa dia agak tampan. Sebenarnya, cerita seperti ini pernah terjadi sebelumnya di antara para Tuan Tanah. Mereka suka mengeksploitasi segala cara yang mungkin untuk mendapatkan wanita atau pria biasa yang mereka inginkan, dan mereka bahkan akan berdagang dengan tuan tanah lain untuk mendapatkan budak mereka. Namun, dalam kasus tersebut, tuan tanah biasanya akan memaksa rakyat jelata untuk mematuhi mereka dan meninggalkan mereka dengan sedikit atau tanpa ruang untuk negosiasi. Tapi yang satu ini terdengar lebih seperti kisah romantis. Namun, Lusu menganggapnya mirip dengan plot cerita roman yang khas di mana seorang tokoh kuat jatuh cinta pada seekor ikan kecil. Ada juga diskriminasi di antara para budak. Yang lebih kuat memandang rendah yang lebih lemah, dan mereka yang menerima teknik kultivasi dari tuan tanah mereka membenci mereka yang hanya bisa melakukan tugas-tugas dalam bisnis keluarga mereka. Mereka yang berbisnis membenci petani dan petani membenci rakyat jelata. Logikanya para budak memiliki status sosial yang lebih rendah daripada rakyat jelata, tetapi mereka tidak setuju. Mereka tidak menyukai martabat dan kebanggaan rakyat jelata karena mereka percaya bahwa mereka sama-sama tidak mampu mencari nafkah yang layak. Orang-orang seperti Zhang Weiyu, yang lebih suka berjuang dalam gaya hidup mereka yang menyedihkan daripada menyerahkan kebebasan mereka kepada orang lain, sangat kontras dengan kurangnya karakter para budak. Faktanya, semua budak di kota Tiangying menganggap Zhang Weiyu sebagai orang yang menyebalkan. Begitulah cara kerja masyarakat ini. Faktanya, pajak yang besar bukanlah satu-satunya alasan yang menyebabkan gaya hidup sulit Zhang Weiyu. Dia akan menjalani kehidupan yang lebih baik jika hanya itu yang terjadi, mengingat dia bebas dari beban keluarga. Namun demikian, banyak budak suka menghancurkan tanah pertaniannya ketika mereka kebetulan lewat. Lusu telah mempelajarinya dari Yudai, yang mengagumi Zhang Weiyu atas ketekunan dan sikap positifnya terhadap kehidupan bahkan ketika tanamannya dihancurkan oleh para budak. Dalam skenario terburuk, dia tidak keberatan memakan akar pohon untuk menjaga dirinya tetap hidup. Ketika Yudai memberitahu Lusu tentang itu, kesannya tentang Zhang Weiyu juga berubah. Kisah-kisahnya mengingatkan pada masa kecil Lusu,
ketika dia menolak untuk mencuri seperti anak-anak lain dari panti asuhan bahkan ketika dia akan mati kelaparan di dunia luar. Keluarga Yu memiliki halaman belakang yang luas. Ketika Lu Su mengikuti Yudai ke dalam, para budak yang menjaga mansion mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Ada ekspresi ketidaksetujuan yang samar di wajah mereka. Dalam kesan mereka, Lu Su hanyalah seorang anak laki-laki yang lemah dan tidak mampu dengan wajah cantik yang menarik tuan tanah mereka. Sekarang setelah mereka melihatnya secara langsung, mereka menyadari bahwa kulitnya memang sangat cantik satu. Saat Lu Su masuk, dia bertanya, "Bisakah kamu memberitahu aku lebih banyak tentang Raja Dewa yang lama?" Yudai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Raja tua itu adalah pria misterius dan semua pengetahuan kita tentang dia berasal dari dokumen sejarah tidak resmi. Dikatakan bahwa seseorang pernah menyarankan Raja tua untuk mendirikan sebuah departemen khusus didedikasikan untuk mendokumentasikan kehidupan sehari-hari dan sejarahnya, tapi Raja tua menolak. Dia mengatakan bahwa hidupnya tidak membutuhkan komentar atau catatan dan dia tidak ingin didokumentasikan dalam bentuk tertulis atau apapun karena kata-kata dan buku tidak cukup sebagai alat ekspresi. Akibatnya, sebuah profesi telah terbentuk hanya untuk mempelajari puisi-puisi yang ditinggalkan oleh Raja tua, dalam upaya untuk mengintip kehidupan dan filosofinya. Orang-orang itu disebut ahli dari ajaran Raja, baiklah. Lu Su merasa geli. Para ahli dari ajaran Raja benar-benar tidak masuk akal jika mereka bisa menemukan sesuatu dari puisi-puisi itu. Pada saat mereka akhirnya mencapai kesimpulan, mereka akan menyadari bahwa Raja tua atau para ahli itu sendiri sudah gila. Pada saat itu, Lu Su merasa bahwa Raja tua adalah seorang pengganggu yang menggoda orang-orang Luniverse karena ketidaktahuan mereka. Dia akan dikutuk dan ditegur jika dia ada di bumi. Yudai mengalihkan topik pembicaraan. "Bagaimana kamu menemukan halaman aku?" Penguasa surga menuntut agar tidak ada pekarangan tuan tanah yang lebih besar dari 7 hektar. Aku telah berusaha keras dan berpikir hanya untuk memastikan bahwa halaman aku tidak melebihi batas itu. Lihat di sini. Semua batu datar di tanah mengandung cerita. Ini adalah berapa banyak pemikiran yang aku investasikan di halaman aku. Adapun Lin dan Zhang, mereka tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh dewa dan sembarangan memperluas halaman mereka. Siapa yang tahu kapan dewa akan membantai seluruh keluarga mereka? Sangat serius. Lu Su tersentak kaget. Dia tidak menyangka sistem hierarki menjadi sangat ketat di Luniverse. Mereka memiliki aturan atas ukuran pekarangan mereka sendiri dan kehidupan tuan tanah bergantung pada suasana hati orang lain juga. Namun, ia merasa seperti meragukan kecerdasan orang-orang di sini ketika melihat seluruh kumpulan puisi di ruang belajar. Ada lebih dari 30 volume, 300 puisi dari Raja, lebih dari 40 buah, koleksi lengkap puisi Raja, dan lebih dari 20 koleksi lengkap artikel Raja bersama dengan banyak buku dan file lainnya. Yudai menghela nafas dalam emosi yang dalam. Raja sangat imajinatif. Beberapa tempat yang dia sebutkan dalam karya-karyanya bukan berasal dari alam semesta Luniverse. Jadi, kami berspekulasi bahwa pasti ada tanah para dewa yang indah di dalam pikiran Raja tua. Ya, tentu saja, kata Lu Su. Dia memiliki pemikiran yang serius atas kewarasan orang-orang di dunia ini. Ada argumen lain bahwa Raja Dewa yang lama sebenarnya dari dunia lain, dan dia merindukan kampung halamannya ketika dia menulis kalimat itu, kata Yudai. Beberapa orang percaya bahwa Raja sangat kesepian. Lu Su tercengang. Teori ini sebenarnya mungkin. Mungkinkah Raja tua itu adalah penduduk bumi? Bagaimana lagi itu bisa menjelaskan fakta bahwa Wayang Guru telah pergi ke bumi? Dunia ini kaya akan spirit ki, namun disebut tanah pengasingan. Sejujurnya, Lu Su merasa bahwa nama itu lebih cocok untuk bumi. Catatan kaki, bab 866 catatan kaki 1 dalam bahasa Cina, anak laki-laki yang lemah, tidak mampu dengan wajah cantik, secara harfiah disebut, seorang dengan wajah yang adil. Spare me, Great Lord. Chapter 867 Bahasa Indonesia. Bab 867, Tentara Bulu Hitam. Otak Lu Su berdenyut saat dia melihat kumpulan puisi yang lengkap. Apa yang harus dia lakukan agar dia tidak mengekspos dirinya sendiri? Bahkan, dia tidak bisa melafalkan semua puisi dalam satu buku, apalagi begitu banyak. Ini adalah kecurangan yang terang-terangan. Namun, Yudai sama sekali tidak menyadari pikiran Lu Su. Dia menoleh ke Lu Su dan bertanya, apa puisi favoritmu dari Raja tua? Yah, gumam Lu Su, sambil memasang wajah canggung.
Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa mereka akan memiliki koleksi puisinya sendiri jika dia datang ke dunia ini lebih awal. Sementara itu, Lu Su sedang memikirkan apakah raja yang dibicarakan oleh para ahli wayang adalah orang yang sama dengan Raja Dewa yang tua ini karena kronologisnya masuk akal. Raja baru mulai berkuasa 18 tahun yang lalu, tahun yang sama ketika wayang guru tiba di bumi. Lu Su tidak akan membelinya jika ini murni kebetulan. Jadi, sepertinya itu adalah pilihan yang bijaksana untuk tidak mengakui kenalannya dengan wayang guru karena mereka tidak akan melarikan diri ke bumi jika mereka berhubungan baik dengan raja baru. Sekarang setelah raja yang baru mengambil alih kekuasaan, apa maksud dari wayang guru ketika mereka mengatakan bahwa mereka sedang menunggu kembalinya sang raja? Akankah raja kembali dari bumi? Pikiran itu membuat tulang punggung Lu Su merinding. Dia ingin segera kembali dan memperingatkan Niting bahwa raja mungkin ada di bumi sekarang. Kenapa tidak? Kata Yu Dai, merendahkan suaranya. Kamu tinggal di sini malam ini, sehingga kita bisa menganalisis puisi bersama. Lu Su tertawa dingin. Apakah dia mengharapkan dia untuk membantunya dengan pertanyaan pemahaman setelah dia menghabiskan bertahun-tahun di bumi mempelajari sastra Cina? Angan-angan, sampai jumpa lagi, kata Lu Su, saat dia meninggalkan ruangan. Dari kesusahan Yu Dai, plus 299. Yu Dai tidak memaksanya untuk tinggal. Namun, dia mengingatkan Lu Su sebelum dia melangkah keluar, perbatasan tidak aman baru-baru ini. Kamu dan Zhang Weiyu dapat mencari perlindungan dari aku jika perang benar-benar datang. Lu Su tidak melihat ke belakang saat dia merenungkan kata-katanya. Zhang Weiyu pernah menyebutkan bahwa konflik antara Wen Zaifu dan penguasa surga barat Duanmu Huangqi telah meningkat ke tahap perang. Dilihat dari reaksi Yu Dai hari ini, tampaknya Tuan Tanah baru saja menerima pesan dari atasan mereka bahwa mereka berada di ambang perang. Faktanya, Lu Su telah memperhatikan bahwa beberapa budak menunjuknya dari warung pinggir jalan, seolah-olah seluruh kota Tiangeng tahu bahwa dia adalah gigolo tuan keluarga Yu. Lu Su tidak keberatan sama sekali. Dia balas menatap mereka dengan jijik, yakin bahwa mereka akan belajar cepat atau lambat bahwa wajah cantik adalah yang terpenting. Sejujurnya, Lu Su tidak pernah mengira penampilannya akan berguna suatu hari nanti. Lu Su berjalan menuju rumahnya di jalan pedesaan. Sekarang, dia menjadi semakin ingin tahu tentang dunia ini. Dia ingin tahu bagaimana raja legendaris seperti ini tiba-tiba jatuh. Namun demikian, fakta bahwa Puppet Masters dapat melarikan diri berarti ada kartu lain di Luniverse. Lu Su bertanya-tanya apakah dia bisa melihat pertunjukan balas dendam yang dipentaskan oleh wayang guru bersama dengan Raja Dewa mereka yang baru kembali jika dia bisa kembali ke bumi nanti. Faktanya, dia telah mengembangkan disposisi terhadap Puppet Masters dan pikiran untuk berteman dengan mereka tidak lagi menjijikkan. Dia juga mengagumi Raja Tua karena memiliki orang-orang yang setia di sisinya. Namun, semakin Lu Su memikirkannya, semakin dia yakin bahwa Raja Tua itu mungkin tetap tinggal di bumi karena Master Wayang akan menjaganya di Luniverse jika dia ada di sana. Lu Su memutuskan untuk mengesampingkan semua pikiran yang tidak relevan dan fokus pada pelatihan keterampilan pedangnya karena pada akhirnya kekuatannya adalah satu-satunya hal yang paling penting. Dengan latihan yang cukup, kemajuan Lu Su dalam mengendalikan energi pedangnya terlihat jelas. Dia tidak akan lagi memecahkan sepotong kayu bakar karena kesalahan. Namun, ada satu masalah lagi yang dia khawatirkan. Dia tidak memiliki senjata di tangan karena Seal of Lens-nya tetap tertutup rapat. Malam telah tiba, namun, Zhang Weiyu belum sampai di rumah, meskipun dia telah mengatakan bahwa dia akan kembali sebelum matahari terbenam. Tapi Lu Su juga tidak khawatir. Selama latihannya, dia melihat Zhang Weiyu terlatih-tatih di jalan. Awalnya, dia mengira Zhang Weiyu diganggu, tetapi setelah dia mendekat, Lu Su menyadari bahwa dia mabuk. Zhang Weiyu memblokir tangan Lu Su ketika dia ingin menawarkan dukungan. Sangat mabuk, Zhang Weiyu bergumam, "Aku, Zhang Weiyu, tidak membutuhkan bantuan siapapun." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tersandung dan jatuh ke lantai. Lu Su menatapnya dalam diam saat Zhang Weiyu berjuang di lantai untuk waktu yang lama tetapi masih tidak berhasil bangun. Kemudian, Zhang Weiyu menatap Lu Su dan memohon, "Tolong bantu aku." Lu Su tertawa dan membawa pria itu ke kang tanah liat. Kemudian, dia duduk di meja dan berkata, nyaris tidak menyembunyikan tawanya, "Jangan minum terlalu banyak jika kamu tahu kamu mudah mabuk." "Apa yang kamu tahu? Aku tidak akan pernah mabuk terakhir kali."
Zhang Weiyu berteriak dengan marah. Kemudian, dia berbaring telentang di atas Kang dan terserap ke dalam dunia mabuknya sendiri. Lu Su tidak menjawab. Dia menatap Zhang Weiyu dengan tenang, bertanya-tanya berapa banyak kesulitan yang dia alami sendirian. Dia harus mengunyah akar pohon selama masa-masa paling sulit dalam hidupnya. Dia harus menanggung penghinaan dari semua budak di kota dan diganggu saat budak menghancurkan tanamannya. Namun, dia bertahan, hanya untuk martabatnya yang tidak berharga. Lu Su menghela nafas. Siapa dia untuk menghukum martabat Zhang Weiyu sebagai tidak berharga, karena dia sendiri juga keras kepala. Kenapa kau melakukan itu? Lu Su bertanya. Itu adalah pertanyaan untuk Zhang Weiyu, dan juga untuk dirinya sendiri. Aku menunggu, jawab Zhang Weiyu, yang sedang berbaring di tempat tidurnya dengan mata tertutup. Kemudian, dia tertawa, melambaikan tangan dan kakinya. Tapi kesabaranku habis. Lu Su tercengang. Dia diam dan menunggu Zhang Weiyu melanjutkan pidatonya. Zhang Weiyu berkata, masa lalu emas sudah berlalu. Hari ini, aku pergi mengunjungi seorang teman lama, hanya untuk menyadari bahwa dia telah berakhir dengan tali di rumahnya. Aku membuka pintunya dan melihat akar pohon yang setengah dimakan di atas meja. Aku tidak menyalahkan dia, aku tidak menyalahkan siapapun. Lu Su tercengang. Sebelum Zhang Weiyu meninggalkan rumah pada hari itu, Lu Su memberinya beberapa kotak makanan penutup sebagai hadiah kunjungan rumah. Zhang Weiyu mengucapkan terima kasih dengan sepenuh hati, seolah-olah Lu Su telah membantunya. Zhang Weiyu juga berkata bahwa dia berhutang pada Lu Su untuk itu. Pada saat itu, Lu Su hanya bingung dan berpikir Zhang Weiyu terlalu dramatis. Namun, dia tidak berharap dia melakukan kunjungan terakhirnya ke seorang teman lama. Namun, temannya telah meninggalkan dunia ini sebelum dia bisa mencicipi makanan penutup. Lu Su berpikir bahwa teman Zhang Weiyu pastilah seorang pria bermartabat yang lebih baik mati daripada menjadi budak. Setelah lama terdiam, Lu Su bertanya, tunggu apa lagi? Zhang Weiyu sudah mati mabuk. Tapi dia tiba-tiba tertawa histeris setelah mendengar pertanyaan Lu Su. Kemudian, dia berkata, semua orang di bawah tahta adalah. Detik berikutnya Zhang Weiyu berlari tegak dengan waspada, menyipitkan matanya dengan berbahaya ke arah Lu Su. Dia menjadi sadar sekaligus. Kenapa kamu menanyakan itu? Tiba-tiba Lu Su melompat dan menarik Zhang Weiyu ke lantai. Hampir pada saat yang sama, sebuah panah menembus dinding tanah liat dan menembus tempat tidur tempat Zhang Weiyu berbaring. Bulu hitam di ekornya masih menggigil karena benturan. Wajah Zhang Weiyu berubah pucat. Tentara bulu hitam Duanmu Huangqi. Spare me, Great Lord. Chapter 868 Bahasa Indonesia. Bab 868, Kekuatan Peledak. Lu Su tahu bahwa perang mungkin terjadi di sini, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Dia melihat panah yang bergetar dan mencoba memperkirakan kekuatan mereka. Meskipun dinding rumah bata lumpur itu lemah, tidak semua orang bisa menembakkan panah. Setelah panah hitam menembus dinding, itu bisa mengenai Kang dan masih memiliki energi berlebih. Sebelum Lu Su selesai menganalisis, Zhang Weiyu tiba-tiba berkata, itu adalah ahli peringkat 4 dari tentara bulu hitam. Anak panah itu datang dari arah barat laut. Mereka harus menjadi pramuka angkatan pertama. Mereka datang dari pegunungan. Dalam keadaan biasa, pengintai dari tentara bulu hitam terdiri dari 1 prajurit peringkat 4 dan 4 prajurit peringkat 5. Mereka semua adalah elit tentara. Lu Su tercengang. Dia menatap Zhang Weiyu. Sejak awal, Lu Su tahu bahwa dia bukan orang biasa. Meskipun dia sudah menyerah di tengah jalan, dia bisa menjelaskan banyak hal hanya dari 1 panah. Dia sudah tahu sejak awal. Sebelum Lu Su bisa berbicara, Zhang Weiyu merangkak di tanah menuju pintu. Ayo cepat dan pergi. Mereka masih 99 km jauhnya. Mereka tidak akan gegabah mendekati kita. Ketika kita keluar, kita harus mempercepat. Mungkin ada orang yang berjaga yang menunggu kita keluar. Panah ini mungkin tidak ditembakkan untuk membunuh seseorang. Mereka ingin memaksa kita melarikan diri dengan panik. Karena ada orang yang berjaga di luar, mengapa kita masih keluar? Lu Su bertanya, jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan bisa melarikan diri saat pasukan bulu hitam datang. Kecil kemungkinan kita bisa bertahan. Tapi meski begitu, masih ada kesempatan, kata Zhang Weiyu buru-buru. Lu Su tiba-tiba menyadari bahwa Zhang Weiyu tetap tenang bahkan di tengah kekacauan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Saat berikutnya,
Zhang Weiyu berbalik dan berkata kepada Lu Su, kamu keluar dulu. Aku akan mengikutimu dari belakang. Ekspresi Lu Su menjadi gelap. Apakah kamu mencoba menggertak aku? Siapa yang keluar duluan akan ditembak duluan. Tidak akan ada banyak orang yang berjaga di luar. Mungkin setelah aku ditembak oleh panah pertama, kamu akan mengambil kesempatan saat mereka memuat ulang untuk melarikan diri. Apakah aku benar? Karena kita berdua terjebak di sini, apa gunanya kamu mengikuti di belakangku? Zhang Weiyu terkejut. Kamu sebenarnya cukup pintar, tapi saat Lu Su berbicara, Zhang Weiyu mendorong Lu Su ke arah pintu. Dia mencoba mendorong Lu Su keluar untuk menanggung beban, tapi tidak ada. Haha, Lu Su tertawa dingin. Tiba-tiba, Lu Su mendengar suara sesuatu yang terbang di antara angin. Bam! Ada lubang besar lain di dinding bata lumpur di belakang mereka. 4 panah hitam menembus dinding berturut-turut. Untungnya, Lu Su bereaksi dengan cepat dan mampu menghindarinya. Ada seseorang di pasukan pengintai tentara bulu hitam yang dapat menentukan posisimu melalui pendengaran. Jangan berdiri di tempat yang sama. Zhang Weiyu memperingatkan. Tapi saat berikutnya, Zhang Weiyu tersentak kaget. Lu Su tiba-tiba membungkuk. Tubuhnya yang kokoh penuh dengan kekuatan, seperti busur yang direntangkan. Kemudian, dia mengambil langkah besar ke depan dan melompat keluar. Dalam sekejap, panah hitam mendarat di tanah di belakang Lu Su. Penjaga dari tentara bulu hitam telah meleset. Zhang Weiyu bersumpah bahwa sepanjang hidupnya, dia telah melihat sangat sedikit orang yang dapat sepenuhnya menggunakan setiap kekuatan mereka seperti Lu Su. Pramuka yang berjaga di luar rumah adalah peringkat 5. Zhang Weiyu belum pernah melihat Lu Su benar-benar berlatih, tetapi dari ledakan kekuatan itu, Zhang Weiyu dapat melihat bahwa Lu Su bukan peringkat 5. Dalam permainan catur dengan perbedaan kekuatan yang besar ini, Lu Su telah membuat seorang penjaga, yang telah mengincar sejak lama, Nona. Dia bingung. Seseorang hanya akan dapat menggunakan kekuatan mereka sedemikian rupa setelah mereka berkembang ke tingkat tertentu dan mengalami eksplorasi yang rumit. Apakah orang biasa dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan mereka? Mustahil. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh praktisi berlevel rendah. Tapi Lu Su adalah seorang praktisi berlevel rendah. Tapi Zhang Weiyu tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Saat panah meleset, Zhang Weiyu melompat keluar juga. Penjaga itu mengisi ulang busurnya. Jika dia tidak keluar sekarang, Zhang Weiyu tidak akan bisa melarikan diri. Lu Su tidak berlari di jalan tanah. Sebaliknya, dia bersembunyi di sebuah lapangan di samping jalan. Tanaman, yang tingginya setengah darinya, adalah perlindungan sempurna baginya untuk bersembunyi di malam hari. Zhang Weiyu membuat pilihan yang sama. Pasukan pengintai dari tentara bulu hitam, mengenakan baju kulit, diam-diam mengelilingi lapangan. Tidak ada yang berbicara. Mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak mengharapkan diri mereka gagal. Mereka hanya di depan mereka dan bahkan tidak layak disebut. Tapi mereka telah gagal. Mereka berlima membawa panah di punggung mereka. Mereka menarik podao satu dari pinggang mereka pada saat yang sama dan menyerbu ke arah lapangan. Angin bertiup, penuh dengan niat membunuh. Kedua budak ini harus mati di sini. Jika tidak, rencana tentara bulu hitam akan gagal. Mereka mengira Lu Su dan Zhang Weiyu adalah budak. Ini bisa dimengerti, karena tidak banyak petani sekarang. Zhang Weiyu membungkuk dan berlari liar di antara tanaman. Dia akan menangis. Semua orang mengerti satu hal. Ketika ada binatang yang mengejar kamu, kamu tidak harus berlari lebih cepat dari binatang itu. Kamu hanya harus berlari lebih cepat dari teman kamu. Tapi Lu Su berlari sangat cepat. Tapi sejujurnya, Zhang Weiyu tidak menyalahkan Lu Su. Ketika bahaya seperti itu datang, seseorang tidak akan mengorbankan hidup mereka untuk seseorang yang mereka temui di bawah sebulan yang lalu. Jika Lu Su benar-benar melakukannya, Zhang Weiyu akan memarahinya karena dia bodoh. Zhang Weiyu tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia adalah orang biasa, tetapi praktisi peringkat 4 dan 5 mengejarnya. Tiba-tiba, Zhang Weiyu merasa lega, seolah-olah dia akan dibebaskan. 5 pengintai tentara bulu hitam semakin dekat. Mereka berjarak 20 meter dari satu sama lain dan dengan cepat mencari di lapangan. Tidak seperti Zhang Weiyu dan Lu Su yang harus membungkuk dan berlari, mereka sangat cepat. Pada saat itu, Zhang Weiyu tiba-tiba tercengang. Dia menyadari bahwa dia mungkin telah melewati bayangan yang tergeletak di tanah. Tunggu, Zhang Weiyu tercengang. Itu Lu Su, kan? Mengapa dia ada di sana?
Tentara bulu hitam mendekat dengan kecepatan tinggi. Zhang Weiyu perlahan tersentak. Saat seorang prajurit dari tentara bulu hitam mencapai Lu Su menggunakan cabang pohon seperti pedang dan menyerang dengan bentuk misterius. Seolah-olah dia akan menembus langit. Pemuda itu penuh dengan kekuatan ledakan. Dia tampak sangat cantik di bawah sinar bulan. Seolah-olah dia menggunakan setiap kekuatan secara ekstrim, seperti petir. Ranting pohon, yang tampak lemah dan rapuh, memotong celah di armor kulit prajurit Black Feather Army. Zhang Weiyu merasa tangan Lu Su hanya sedikit bergetar. Energi ini kemudian ditransfer ke ujung cabang pohon. Ada cahaya bulan dan ada darah. Seorang pemuda telah menggunakan cabang pohon untuk membunuh. Itu seindah lukisan. Spare me, Great Lord. Chapter 869 Bahasa Indonesia. Bab 869, Munculnya Energi Pedang. Zhang Weiyu tidak menyangka Lu Su akan menyembunyikan dan membunuh orang. Lapangan ini sangat besar. Jika Lu Su mengambil kesempatan saat Zhang Weiyu terbunuh dan melarikan diri, dia mungkin bisa bertahan. Terlebih lagi, dia tidak menyangka Lu Su bisa membunuh seseorang. Apa yang Lu Su pegang? Dia memegang cabang pohon. Jika seorang ahli membunuh seseorang dengan cabang pohon, itu masih masuk akal. Dikatakan bahwa penguasa surga utara tidak menggunakan senjata untuk membunuh budak. Dia akan menggunakan apapun yang tersedia. Tapi dia adalah ahli peringkat 1. Ketika berita ini menyebar, semua orang tercengang. Bagaimana dengan Lu Su? Dia adalah seorang praktisi kecil yang bahkan belum mencapai peringkat 5. Namun, dia mampu membunuh seseorang dengan cabang pohon. Ini terlalu membingungkan. Itu sangat membingungkan sehingga Zhang Weiyu bahkan tidak bisa mempercayai matanya. Pohon bercabang memangkas celah di armor kulit. Dia kemudian menusuk dagu prajurit itu dan terus naik ke atas, membunuhnya. Cabang pohon itu seperti pedang. Meskipun pemuda ini tidak kuat, seolah-olah dia adalah yang terbaik dalam permainan pedang. Ini sangat aneh. Itu seperti anak berusia 3 tahun dengan pengetahuan seorang sarjana. Tidak hanya Zhang Weiyu yang tercengang, pengintai lainnya diam-diam melihat ke atas. Kemudian mereka dengan cepat mengepung mereka dan pergi untuk membunuh. Mereka memegang podao mereka pada sudut yang paling tepat untuk menyerang. Itu sempurna. Podao menebas tanaman di bawah sinar bulan. Meskipun mereka tidak menggunakan banyak kekuatan, hasil panen dengan mudah dipotong secara diagonal. Ini adalah pasukan paling elit. Jarak antara mereka berempat sangat bagus. Ketika mereka mendekati Lu Su, mereka seperti jaring yang semakin dekat dan semakin dekat dengannya. Pemuda itu tetap tenang dan tenang. Dia mengambil podao dari mayat dan melemparkannya ke Zhang Weiyu di depan semua orang. Lu Su berkata, "Aku tidak bisa mengalahkan mereka. Kamu melakukannya." Keempat tentara itu menoleh untuk melihat Zhang Weiyu pada saat yang bersamaan. Mereka mengarahkan pedang mereka padanya. Zhang Weiyu terkejut. Petik 2. Apa yang? Dari kesusahan Zhang Weiyu, plus 999. Tetapi pada saat itu, Lu Su mengambil kesempatan sementara keempat prajurit itu melihat ke arah Zhang Weiyu untuk menarik cabang pohon lain dari pinggangnya. Dia menyerbu ke arah prajurit yang paling dekat dengannya seolah-olah dia adalah seorang pemburu. Menyerang. Kekuatan keempat prajurit telah tersebar. Mereka tidak tahu persis seberapa kuat Zhang Weiyu dan harus bertarung untuk menentukan kekuatan tempurnya. 2 tentara menghadapi Zhang Weiyu, sementara 2 lainnya menghadapi Lu Su. Lu Su sudah berada di depan kedua prajurit itu dan dia bahkan bisa melihat jahitan di armor kulit mereka. Kedua prajurit itu maju selangkah. Tanah tenggelam saat mereka melangkah. Kemudian, sebuah podao diarahkan ke kepala Lu Su, sementara podao lainnya diarahkan pada Lu Su secara miring. Mereka menjebak Lu Su dan mencegahnya bergerak. Semua otot di tubuh Lu Su tiba-tiba menjadi tegang. Seolah-olah mereka membentuk patung bukannya tubuh manusia. Ketika kedua pedang itu menyerang, Lu Su berdiri diam. Tiba-tiba, dia berjongkok. Kemudian, saat kedua bilah melewatinya, seolah-olah kenyataan telah ditentang lagi. Dia memukul dengan cabang pohonnya. Untuk beberapa alasan, Zhang Weiyu merasa bahwa cabang pohon itu seperti pedang. Gerakannya bertepatan dengan jalan Dao. Ini adalah permainan pedang. Zhang Weiyu terkejut. Lu Su telah menunjukkan jalan Dao. Selama praktisi khas memiliki teknik, bakat dan sumber daya, keberhasilan dalam kultivasi akan dicapai secara alami. Semakin tinggi bakat mereka, semakin cepat tingkat kultivasi. Tapi jalan Dao berada di level lain.
Ini adalah tanda bahwa seseorang telah belajar secara efektif. Seseorang hanya akan memiliki harapan untuk mencapai peringkat 1 jika mereka telah memasuki Dao. Ini sama seperti di bumi. Saat itu, Chen Bailey sangat ingin mengambil Lu Xiaoyu sebagai muridnya karena dia telah melihat pentingnya bakat Lu Xiaoyu. Semakin tinggi bakat seseorang, semakin mudah bagi mereka untuk berintegrasi dengan pedang. Beberapa orang berhenti di kelas B atau peringkat 2 karena alasan ini. Di bawah sinar bulan, cabang pohon di tangan pemuda itu seperti kepompong yang perlahan patah. Seolah-olah itu tidak tahan lagi dengan kekuatan yang menggelegar. Kemudian, cabang pohon itu pecah berkeping-keping. Cabang pohon berubah menjadi debu, tetapi energi pedang menyilaukan di bawah sinar bulan. Seolah-olah kupu-kupu telah keluar dari kepompongnya. Zhang Weiyu tercengang. Ini pertama kalinya aku melihat energi pedang muncul dari cabang pohon oleh praktisi peringkat 6. Bagaimana menakutkan, seorang praktisi peringkat 6 telah menghasilkan energi pedang dari cabang pohon. Energi pedang menebas leher kedua prajurit dengan sangat mudah. Darah mulai menyembur keluar dari aorta mereka. Kemudian, mereka perlahan bersandar dan jatuh ke tanah. Zhang Weiyu merasa bahwa malam ini, banyak pengetahuannya telah ditumbangkan. Dia tidak lagi berani memandang rendah praktisi peringkat 6 di masa depan. Tetapi setelah beberapa pemikiran, dia mengerti bahwa ada praktisi peringkat 6 yang kuat di dunia, dan Lu Su adalah salah satunya. Dari mana orang aneh ini berasal? Tapi dia tidak tahu bahwa bagi Lu Su, yang mampu membunuh 7 kelas B dalam 8 jam, kekuatan itu penting, tapi itu tidak berarti segalanya. Jika peringkat 3 muncul malam ini, Lu Su mungkin takut. Bagaimanapun, hidupnya lebih penting. Jika dia tidak memiliki energi pedang, Lu Su tidak akan pernah berani membunuh pasukan pengintai dari tentara bulu hitam. Energi pedang bisa membunuh orang, tapi juga bisa menakuti orang. Tapi tidak ada jika. Sekarang, 2 prajurit yang tersisa dari tentara bulu hitam tidak bisa membunuh dengan tekad yang sama seperti sebelumnya. Ada keraguan di mata mereka. Lu Su, yang tampak seperti seorang ahli, berdiri di lapangan dengan tangan di sisinya. Dia menatap mereka. Pada saat itu, Zhang Weiyu mengambil podao dan tersenyum. Dia perlahan berjalan menuju para prajurit. Sekarang, giliranku. Kedua prajurit itu berbalik dan berlari. Lu Su mengejarnya. Zhang Weiyu berteriak, jangan biarkan mereka lari. Kedua prajurit itu dengan cepat melarikan diri. Tanaman di ladang tidak memperlambat mereka. Dengan fisik Lu Su sebagai peringkat 6, dia hanya bisa bermimpi untuk mengejar mereka. Setelah 2 bayangan hitam menghilang, kaki Zhang Weiyu menjadi jeli dan dia hampir jatuh ke tanah. Aku sangat takut. Lu Su tertawa riang. Aku tidak tahu. Kamu tampaknya cukup dapat diandalkan pada saat-saat paling penting. Zhang Weiyu memikirkannya dan berkata, terima kasih. Tidak masalah. Aktingmu cukup berguna. Kamu membuat mereka takut. Surga menyelamatkan mereka yang menyelamatkan diri mereka sendiri, kata Lu Su sambil tersenyum. Sejujurnya, beruntung kedua tentara itu melarikan diri. Jika tidak, mereka akan sulit untuk dihadapi. Ada 1 peringkat 4 dan 1 peringkat 5. Meskipun Lu Su bisa menggunakan energi pedang, dan bisa membunuh peringkat 5, peringkat 4 adalah cerita lain. Energi pedang bisa membunuh peringkat 4, tetapi mereka sangat cepat. Bahkan sebelum dia bisa memberikan pukulan, mereka mungkin bisa menyerang beberapa kali. Tapi, jika dia menyergap peringkat 4, dia mungkin bisa membunuh mereka, kan? Spare me, Great Lord. Chapter 870 Bahasa Indonesia. Bab 870, Kejatuhan di Lubang, Keuntungan dalam Kecerdasan Kamu. Zhang Weiyu berjongkok di tanah dan terengah-engah. Dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan fisik saat berlari. Untungnya, dia makan dengan baik selama beberapa hari terakhir. Jika tidak, dia mungkin tidak akan bisa lari. Lu Su memandang Zhang Weiyu. Kamu bukan petani biasa. Zhang Weiyu tertawa. Kamu juga bukan budak normal. Ekspresi Lu Su menjadi gelap. Mengapa dia merasa seolah-olah Zhang Weiyu selalu memarahi orang lain? Apa yang kita lakukan sekarang? Lu Su memandang Zhang Weiyu. Tentara bulu hitam ada di sini. Berapa lama sisa pasukan akan datang? Dalam keadaan biasa, akan ada jarak sekitar 15 km antara pasukan pengintai dan barisan depan pasukan utama. Tapi biasanya, tentara bulu hitam tidak akan membunuh orang, kecuali tentara ada di belakang dan ingin menangkap orang untuk memahami situasi di daerah itu. Zhang Weiyu menganalisis.
Kita harus cepat dan lari sekarang. Tapi tidak akan ada terlalu banyak orang di barisan depan. Bidang juga tidak terlalu penting dalam hal strategi mereka. Datang, karena kamu menyelamatkan hidup aku, ikuti aku dan kamu akan lolos dari perang ini. Lu Su tercengang. Setelah Zhang Weiyu selesai berbicara, dia berjalan menuju hutan di selatan. Dia penasaran bertanya, tunggu, tidakkah kita harus memberitahu orang lain di kota tentang tentara? Zhang Weiyu menggelengkan kepalanya. Perang mana yang tidak memakan korban jiwa? Selanjutnya, jika orang-orang di kota mati, maka biarlah. Ini adalah permainan catur di antara para penguasa surga. Siapa yang peduli dengan orang-orang di bawah? Kami adalah semut bagi mereka. Apakah kamu tidak punya perasaan untuk tempat ini? Apa yang akan terjadi pada tanamanmu jika mereka datang ke sini? Lu Su tidak bisa mengerti. Tanaman aku belum sepenuhnya tumbuh. Mereka pasti akan meninggalkan mereka apa adanya. Mereka ingin merebut wilayah ini untuk waktu yang lama. Ketika mereka melakukannya, mereka akan membutuhkan petani dan budak untuk menanam tanaman, bukan? Perang tidak ada hubungannya dengan kita. Selama kita lolos dari gelombang pertama dan kembali setelah mereka merebut wilayah ini, kita akan dapat menanam tanaman lagi seperti sebelumnya, kata Zhang Weiyu dengan acuh tak acuh. Lu Su mengerti. Tujuan perang ini adalah untuk membunuh pemilik budak dan bangsawan, dan memperluas wilayah mereka. Di sisi lain, petani dan budak biasa tidak dirugikan. Tanah masih lebih penting. Ini seperti pergantian kepemimpinan di tempat kerja. Tidak peduli apa, mereka masih membutuhkan orang untuk bekerja. Mereka tidak akan membunuh semua orang. Ini bukan kebencian antara dua ras, sampai-sampai mereka tidak akan berhenti sampai mereka membunuh semua orang. Bahkan para petani dan budak biasa sudah terbiasa dengan ini. Menurut Zhang Weiyu, perang sebelumnya telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Semua orang tidak penting yang selamat kurang lebih memiliki pengetahuan bertahan hidup. Tidak, Lu Su menggelengkan kepalanya. Memberitahu semua orang bukanlah hal yang sulit. Aku merasa bahwa kita setidaknya harus memberitahu keluarga Yu. Dia sengaja mencoba menghindari Yu Dai. Dia bahkan pura-pura tidak mengerti petunjuk Zhang Weiyu. Tetapi sejak dia datang ke sini, dia mengandalkan makanan yang dia kirim sehingga dia bisa berlatih tanpa khawatir. Dia harus memberitahunya bahwa ada bahaya. Dia juga tidak akan kehilangan apapun. Ketika Zhang Weiyu melihat bahwa Lu Su penuh dengan keadilan, dia berkata, kalau begitu pergilah. Aku akan pergi dulu. Zhang Weiyu kemudian berbalik untuk pergi, tapi dia tidak bergerak. Pergi? Zhang Weiyu terdiam. Kemana kamu pergi? Lu Su tertawa terbahak-bahak. Ikutlah bersamaku. Aku tahu bahwa kamu pasti memiliki tempat untuk bersembunyi dari perang. Setelah kita selesai, bawa aku ke sana. Lu Su tidak akan membiarkannya pergi. Zhang Weiyu cerdas, tapi dia bukan orang jahat. Lu Su membutuhkannya. Jika dia memiliki tempat unik di mana dia bisa bersembunyi, Lu Su bisa bersembunyi di sana dan terus melatih permainan pedangnya. Pada saat pertempuran selesai, kemampuannya mungkin berkembang pesat. Lu Su tidak mau berpartisipasi dalam pertempuran ini. Dia hanya seorang pengunjung. Tidak peduli berapa banyak orang yang mati, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Karena itu, bersembunyilah dengan Zhang Weiyu setelah memberitahu Yu Dai tentang bahaya itu adalah hal yang tepat. Dia tidak bisa melepaskan Zhang Weiyu. Sekarang, Zhang Weiyu bahkan tidak memiliki fisik orang biasa. Dia berada beberapa ratus meter di belakang Lu Su dan tampak seolah-olah dia tidak punya apa-apa lagi untuk hidup. Kakinya membentuk jalan di belakangnya. Jika tentara bulu hitam berada di belakang, jalan ini akan seperti anak panah. Kemudian, ketika Zhang Weiyu menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia menyerah. Dia berjalan ke kota dan terengah-engah saat dia mengikuti di belakang Lu Su. Ini hanya beberapa makanan. Jangan bilang bahwa kamu telah jatuh cinta padanya. Jangan percaya apa yang terjadi dalam novel. Hal-hal itu membodohi anak-anak kecil. Meskipun permainan pedang kamu tidak buruk, tetapi apakah kamu sudah memikirkan masa depan kamu? Petani hanya bisa menjadi budak bangsawan. Bahkan jika kamu luar biasa, kamu akan tetap menjadi budak penguasa surga selatan, Wen Zaifu. Kelas sosial kamu berbeda. Dia tidak akan menikahi seorang budak. Lu Su bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak punya perasaan padanya. Tetapi bukankah kamu mengatakan bahwa jika kamu mengembangkan teknik kamu sendiri, kamu akan menjadi luar biasa? Saat itulah Raja Dewa yang lama masih hidup. Tidak ada hal seperti itu sekarang.
Pemilik budak dan bangsawan masih berebut wilayah. Akankah mereka punya waktu untuk peduli padamu? Selanjutnya, berapa lama kamu perlu berlatih? 10 tahun, atau 20 tahun, atau bahkan lebih lama, ada terlalu banyak variabel di sini. Zhang Weiyu mengejeknya. Jika tentara bulu hitam datang ke sini, seluruh kota akan tamat. Kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk berpikir tentang melarikan diri. Lu Su tanpa ekspresi mengarahkan podao ke Zhang Weiyu. Omong kosong, apa yang kamu katakan? Cepat dan katakan bah. Petik 2 bah. Dari kesusahan Zhang Weiyu, plus 666. Apa orang ini? Zhang Weiyu berkata dengan lembut, bahkan jika permainan pedangmu bagus, bisakah kamu membunuh 1000 orang dengan satu pedang? Lu Su meliriknya. Zhang Weiyu mungkin tidak mempercayainya, tetapi dia telah melakukannya sebelumnya. Tiba-tiba, Lu Su mendengar derap kuda. Keluarga Yu akan pergi, dengan Yu Dai yang memimpin. Ketika Yu Dai melihat Lu Su, dia tercengang. Dia tampak terkejut. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu datang ke sini untuk menemukan aku? Lu Su juga tercengang. Kemana kamu pergi? Aku menerima perintah dari penjaga untuk berpatroli di perbatasan, kata Yu Dai. Penjaga itu adalah bangsawan peringkat 3 di ladang. Jangan pergi, kata Lu Su. Tapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Dia menatap Zhang Weiyu. Paman, tolong jelaskan. Zhang Weiyu tersenyum. Dia tahu bahwa pemuda ini memiliki kemampuan untuk mengutip di luar konteks. Dia tidak cocok untuknya. Jatuh di lubang, keuntungan dalam kecerdasan kamu. Dari kesusahan Zhang Weiyu, plus 481. Pada saat itu, Zhang Weiyu mendengar suara derap kuda di kejauhan. Ada juga penabuh genderang perang. Dia bahkan bisa membayangkan bendera hitam pekat dari tentara bulu hitam berkibar tertiup angin. Oh tidak, para penjaga telah mengungkapkan posisi kami. Tentara bulu hitam pasti berusaha menghindari penundaan yang lama dan telah memutuskan untuk menyerang. Mereka ingin merebut kesempatan sementara kota tidak siap untuk membuat kemenangan cepat dan menentukan. Zhang Weiyu terkejut.